Di tahun 2022 ada varian Omikron juga di akhir 2021 yang muncul kemungkinan juga akan berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi di 2022. Anda melihat seberapa besar risiko ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia? Ya, baik. Terima kasih, Mas Gibran. Sebelum kita bicara tentang bagaimana dampak varian Omikron kepada perekonomian, penting juga saya sampaikan terlebih dahulu bahwa eh, perekonomian Indonesia memiliki modal yang sangat besar ya untuk melanjutkan momentum pertumbuhan di tahun 2022 ini. Beberapa indikator leading indicators yang kami miliki itu menunjukkan bahwa tingkat pemulihan itu terus berlanjut di bulan Desember yang lalu. Bahkan kalau kita ambil saja data beberapa hari terakhir ini ternyata terus berlanjut. Contohnya adalah kalau kita bicara porsi terbesar dari perekonomian Indonesia yaitu belanja masyarakat, indeks belanja kita ini sudah menunjukkan kalau data terakhir kita untuk frekuensinya itu dari 150. Jadi angka 150 itu kita bandingkan dengan baseline pada saat di Januari 2020. Nah, seberapa besar tingginya tersebut? Itu kalau kita bandingkan porsinya sudah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan posisi frekuensi indeks belanja di bulan di saat bulan puasa dan Lebaran yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja penerimaan ekspor ya dari peningkatan harga komoditas itu tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang balik lagi kepada apa dampaknya ketika terjadi varian Omikron kemudian melanda Indonesia yang tentu saja kita tidak harapkan secara besar. Kalau kita bisa lihat dari apa yang kita temui di tahun 2020-2021 yang lalu dengan data kami, itu indeks belanja pada saat pertama kali ditemukan COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret dan April yang lalu itu turun sekitar 36%. Waktu itu memang uncertainty sangat besar ya sehingga orang belum paham bagaimana mengantisipasi ke depannya. Kemudian kalau kita lihat antara bulan Januari dan Februari pasca liburan Nataru di 2021 yang lalu, itu indeks belanja turun frekuensinya sebesar 18%. Kemudian di Juli dan Agustus itu turun ya, Juli dan Agustus itu ketika varian Delta melanda di Indonesia itu turun 22%. Jadi dengan data dan juga pengalaman di tahun 2021 yang lalu sebenarnya kita bisa prediksikan polanya akan relatif berulang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita semua mengantisipasi hal tersebut. Saya rasa dengan langkah-langkah pemerintah terakhir ya bagaimana melakukan preemptive action, kita berharap memang tidak ada dampak yang luar biasa besar seperti yang kita alami di bulan Juli yang lalu. Sebenarnya kalau kita lihat performance di bulan Juli yang lalu ya, kita waktu itu relatif concern bahwa ini akan berlangsung lama. Ternyata pemerintah bersama juga dengan masyarakat itu mampu mengendalikan sehingga hanya berdampak kepada perekonomian di bulan Juli. Ya, di bulan Agustus sampai dengan September sudah relatif recover kembali. Saya rasa itu gambarannya ke depan bagaimana dampaknya kepada Indonesia. Oke, Pak Andri, tapi ketika kita melihat bahwa memang varian Omikron merebak di beberapa negara, utamanya mungkin di kawasan Eropa, dan sudah memberlakukan yang namanya pembatasan, utamanya mungkin lockdown. Tapi kalau misalnya kita tidak meminta-minta begitu, varian Omikron juga menjadi salah satu isu besar di tahun 2022. Anda melihat kalau terjadi pembatasan kembali di 2022, apakah memang akan berisiko besar juga terhadap daya beli atau penurunan daya beli masyarakat? Ya, ya tentu saja kalau memang hal yang tidak kita inginkan terjadi, ya kita perlu antisipasi bahwa bisa saja daya beli terkena dampaknya. Transmisinya tentu saja kepada perlambatan di beberapa sektor ya yang sudah relatif recover sejak pelonggaran mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021 yang lalu. Kalau kita lihat beberapa sektor yang sebenarnya sudah relatif recover ya karena mobilitasnya juga membaik, itu adalah sektor yang kita bisa sebut retail, food and beverages ya, restoran, hiburan, logistik misalnya ya. Kalau kita bicara transportasi terutama untuk angkutan barang itu sudah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan performance di tahun 2019 yang lalu. Nah, kalau misalnya kemudian terjadi pembatasan mobilitas kembali ya secara ketat, misalnya tentu saja sektor-sektor itu akan terhambat kembali. Contoh misalnya sektor hiburan ya, entertainment ya yang juga menyumbang dan menyerap juga banyak tenaga kerja.
hotel, ya, akomodasi itu juga akan terkena dampaknya. Nah, dari jalur tersebut tentunya kemudian akan berdampak juga kepada daya beli masyarakat.